Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi solih-solihah. Kaifa halukum? Bi khairin alhamdulillah. Naam, fi hadzal yaum nahnu nadrusu al-lughal arabiyyah al-maudu yakni fi jumlah fi'liyah ya. Hari ini kita akan belajar materi terkait jumlah fi'liyah, yaitu pada halaman 10 dan halaman 11. Oke. Nah, materinya apa? Yaitu materi 5 ya, fi'il, fa'il, KGSS, dan maf'ul bih KGSO. Sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu. Kita ingat-ingat terlebih dahulu ya KGSS dan KGSO. KGSS itu pengertian dari kata ganti sambung subjek. Kalau KGSO adalah kata ganti sambung objek. Nah, silakan dibuka bukunya halaman 10 ya. Oke, slide berikutnya. Nah, tanda baca pada fa'il dhamir. Nah, dan maf'ul bih dhamir yaitu tetap. KGSO dan KGLO itu nama lain dari isim dhamir. Kalau KGSS ya, mohon maaf saya ulangin. Kalau KGSS berarti itu termasuk fa'il dhamir, artinya fa'ilnya atau subjeknya tersimpan. Kalau KGSO berarti objeknya atau nama lain dalam bahasa Arab yaitu maf'ul bih yang berupa dhamir. Jadi kalau KGSS tadi ya, sebentar, KGSS berarti fa'il dhamir. Kalau maf'ul bih dhamir berarti KGSO. Oke. KGSS dan KGSO. Fa'il dhamir itu KGSL, maf'ul bih dhamir berarti KGSO. Tanda bacanya apa? Tanda bacanya tetap, kecuali kalau KGSS-nya itu berupa dhohir. Nah, untuk dhohir berarti silakan tanda bacanya bisa dilihat di buku halaman 8. Untuk slide berikutnya, maksudnya KGLS dan KGLO itu seperti apa sih Ustazah? Atau KGSS-nya itu maksudnya bagaimana? Ada KGLS ya kan? Ada KGSO, ada KGSS ya kan? Kalau KGSS itu berarti kata kerja. Kata kerjanya apa? Yang kita pelajari yaitu fi'il madhi dan fi'il mudhari. Nah, setiap fi'il madhi, setiap fi'il mudhari itu sudah pasti mempunyai yang namanya subjek. Misalkan kalimatnya adalah jalasa. Jalasa saja, di situ tidak ada subjek yang tertera huwa, huma, tapi bisa dikatakan kalimat jalasa saja itu sudah termasuk fi'il. Dia terdapat subjeknya atau subjeknya tersimpan. Misalkan di sini saya jelaskan di sini ya, KGLS. KGLS itu apa? KGLS tadi ya kata ganti lepas subjek. Subjeknya kalau disendirikan bagaimana bentuknya? Nah, bentuknya adalah ada huwa, ada huma, ada hum, ada hiya, ada huma sampai nah ini sudah kita pelajari di buku 1 ya kan, bab isim dhamir dulu pas waktu kalian kelas 7. Nah, yang kedua, materi kita hari ini ada KGSS dan KGSO. Yang saya sampaikan tadi, kalau KGSS berarti kalimatnya itu berupa fi'il madhi maupun fi'il mudhari. Jadi setiap fi'il madhi maupun fi'il mudhari ya kan, pasti dia sudah menyimpan yang namanya subjek. Di sini misalkan tadi jalasa ya kan, jalasa kan jalasa 3 huruf jim, lam, sama sin. Kira-kira termasuk fi'il apa? Madhikah atau fi'il mudhari? Ingat, kalau fi'il mudhari di depannya ada
ya, ada tak, ya kan, nih ada tak, mohon maaf saya coret, ada alif di depannya. Tapi kalau di depannya alif, huruf paling belakang dia kok dibaca dhammah ya, af'ulu misalkan. Af'ulu berarti dia termasuk fiil mudhari. Tapi kalau huruf belakangnya itu dia berharokatnya adalah fathah, maka dia adalah fiil 4 huruf. Pola pertama dari fiil 4 huruf artinya ada af'ala. Ya. Kalau af'alu berarti dia fiil mudhari, domirnya dia berupa nih. Lihat dia sejajar dengan ana. Oh, berarti kalau af'alu, af'ulu depannya alif, huruf belakangnya paling belakang itu diberi harokat dhammah, berarti dia domirnya ana, ya kan? Tapi kalau misalkan af'alu, af'ala, mohon maaf ya. Domirnya af'ala. Nih, af'ala. Berarti af'ala ini termasuk fiil 4 huruf. Kenapa? Alif pertama, fa huruf kedua, ain huruf ketiga, lam huruf keempat. Kalau misalkan kalimatnya Ustazah adalah ahsana, ya kan? Ahsana. Kalimatnya Ustazah ahsana berarti dia termasuk fiil berapa huruf? Iya, dari fiil 4 huruf. Kenapa? Karena dia mengikuti pola dari af'ala gitu ya. Kalau misalkan ahsanu saja, kalau ahsanu berarti dia termasuk fiil 3 huruf dari kata hasana, ya kan? Maka kalau ahsanu dia ingat depannya alif, belakangnya dia berharokat dhammah, maka subjeknya dia adalah ana, ya. Gitu ya. Nah, di sini kita sudah membahas yang namanya KGLS tadi, huwa sampai nahnu. Nah, setiap fiil madhi, setiap fiil mudhari, ya kan, pasti menyimpan yang namanya subjek. Subjeknya tuh ini, ya, di kolom ini. Ke bawah dari angka 1 sampai angka 14 itu namanya subjek. Nah, kalau subjek tadi dijadikan objek, kalau subjek kan berarti saya, kami, kita. Kalau objek kan berarti ku, ya kan, kepemilikan, bentuknya sebuah kepemilikan, ya, dia dijadikan objek. Untuk kalimatnya kita belajar di set berikutnya. Nah, di sini misalkan dia huwa itu dia sebagai subjek. Kalau dijadikan objek, maka dia objeknya menjadi hu. Kalau huma objeknya menjadi huma, kalau hum objeknya menjadi hum, kalau hiya objeknya ha, kalau huma, huna subjeknya masih sama, kalau anta berarti subjeknya ka, kalau antuma subjeknya, mohon maaf objeknya ya, subjeknya antuma dijadiin objek maka kuma, kalau antum subjeknya, objeknya menjadi kum. Kalau anti subjeknya, maka objeknya menjadi ki. Jadi gini, kesimpulannya kalau subjeknya huwa, berarti objeknya menjadi hu. Kalau huma, hum, objeknya masih sama. Kalau subjeknya anta, maka objeknya ka. Kalau subjeknya anti, maka objeknya ki. Gitu ya. Kalau subjeknya ana, ya, maka objeknya menjadi ni. Ya. Kalau nahnu subjeknya, maka objeknya na panjang. Ya. Sampai sini sudah paham? Kita lanjut ke contoh kalimatnya. Nah, perhatikan penjelasan berikut. Silahkan dibuka bukunya halaman 10 ya. Materi 5, fiil, fa'il KGSS dan maf'ul bih
KGSO. Ingat tadi ya, KGSS kata ganti sambung subjek. Oh berarti ini dia termasuk fa'ilnya fa'il dhamir. Maf'ul bih KGSO, arti dari KGSO adalah kepanjangannya kata ganti sambung objek. Kalau dalam bahasa Arab dikenal dengan maf'ul bih dhamir. Ya. Nih, di sini tanda baca atau kata ganti domir adalah tetap. Ya, jadi baik fa'ilnya, maf'ul bihnya dia kok berbentuk domir, maka tanda bacanya adalah tetap. Oke, kita perhatikan contoh 1. Nih ya, rozaqna. Nah, kita perhatikan artinya kami anugerahkan mereka. Subjeknya mana? Subjeknya kami. Predikatnya mana? Anugerahkan. Objeknya mereka. Kalau dalam bahasa Arab berarti subjeknya yang mana? Ingat, kalau dalam bahasa Arab subjeknya ada di tengah, kebalikan dari predikat ketika menjadi bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kan SPO. Kalau dalam bahasa Arab PSO. Ya. Maka rozaqnahum, rozaqo. Oke, cara mudahnya kita perhatikan objeknya terlebih dahulu. Di sini ada hum, ya kan? Oh, hum paling belakang. Oh, berarti hum di sini dia termasuk objek. Kalau di sini ada objek, maka kalimat di sebelumnya itu dia termasuk subjek. Oh, berarti kalimat sebelumnya itu ada na. Na panjang. Berarti dia berasal dari nahnu. Rozaqnahum. Hum sebagai objek, na dari kata nahnu dia menjadi subjek, maka kalimat rozaqo di sini dia sebagai fiil. Dari belakang bisa, dari depan juga bisa. Khalaqnakum. Kita perhatikan. Khalaqnakum. Fiil berapa huruf? 3 huruf. Dari kata khalaqo. Kita perhatikan artinya terlebih dahulu. Kami ciptakan kalian. Subjeknya mana? Kami. Ciptakan menjadi predikat, objeknya yaitu kalian. Kalau dalam bahasa Arab kita mau mencari fiil itu kan kata kerja, ya kan? Nah, kira-kira dari kalimat khalaqnakum kata kerjanya kalimatnya yang mana? Khalaqo. Oke. Oh, khalaqo berarti dia menjadi fiil atau kata kerja. Terus yang kedua, rumusnya yaitu fa'il, ya kan? Fa'il itu tadi subjek, ya kan? Kalau dalam bahasa Indonesia subjeknya mana tadi? Kami. Kami itu dalam bahasa Arab yang mana? Na atau kum? Oh, na. Na panjang ya. Kalau na panjang berarti dia berasal dari kata nahnu. Oh, berarti na asal kata dari nahnu dia menjadi subjek. Predikatnya mana? Iya, predikatnya objeknya yaitu kum. Kum itu adalah bentuk dari objek. Nah, bentuk objeknya itu kum. Kalau dijadikan antum, maka dia berasal dari kata antum. Kum itu kan objeknya. Kalau dijadikan subjek, maka dia bentuknya menjadi antum. Oh, kum itu aslinya jadi berasal dari kata antum. Kalau na berasal dari kata nahnu. Kalau ni berasal dari kata ana. Kalau hu, ya kan? Kalau hu berasal dari kata subjeknya huwa. Kalau ha berasal subjeknya dari kata hiya. Kalau anta, ya kan? Kalau anta berasal subjeknya dari kalau k berasal subjeknya dari anta. Kalau k
ki berasal subjeknya dari anti. Kalau kuma berarti subjeknya berasal dari antuma. Kita perhatikan contoh yang ketiga. Zolamuna. Kita perhatikan artinya, mereka mendolimi kami. Kita cari fiilnya. Rumus pertama kan fiil ya. Oke. Dari arti tersebut, mereka mendolimi kami. Mana yang menjadi arti fiil atau kata kerja? Mendolimi. Nah, dari kalimat zolamuna, mana yang menjadikan arti mendolimi? Iya, dari kata zolama. Oke, zolama kita tulis. Oh, zolama berarti di sini sebagai fiil. Fa'ilnya mana? Fa'il KGSS-nya mana? Oke, tambahannya wawu, ya kan? Aslinya ada alifnya ya. Wawu alif. Wawu alif itu ciri-ciri dari hum, maka ditulis hum. Na panjang. Kalau dia menjadi objek, na panjang, maka berasal dari subjek. Nah, no. Oke, perhatikan slide berikutnya, yaitu soal latihan halaman 10 dan 11. Soal pertama. Oke. La ilma lana illa ma 'allamtana. Oke. Di sini sudah memberikan beberapa kata yang sudah Ustazah garis bawahi, ya kan? Nah, yang Ustazah garis bawahi tadi itu termasuk dari kalimat jumlah fi'liyah yang menggunakan rumusnya fi'il fa'il KGSS plus maf'ul bih KGSO. Nah, silakan yang kalian garis bawahi ini ya, dari nomor 1 sampai nomor 10 silakan nanti ditulis di halaman 11. Pada soal nomor 1 di sini yang kita garis bawahi adalah kalimat alam tanah. Ya, kira-kira artinya yang mana? Yang ada subjek, ada predikat, dan ada objeknya. Artinya yang mana? Oke, kau ajarkan kepada kami. Berarti alam tanah artinya adalah kau ajarkan kepada kami, atau kamu mengajarkan kepada kami juga bisa. Oke. Nah, pada kalimat yang kedua, kalimat yang kita garis bawahi adalah ba'atnakum. Nah, untuk artinya silahkan nanti kalian analisis tersendiri ya. Coba dicari kira-kira artinya yang digaris bawahi itu yang mana sih? Nah, gitu ya. Pada slide berikutnya, nah yang sudah kalian garis bawahi tadi silahkan nanti kalian tulis di kolom contoh. Kemudian silahkan kalian artikan. Kalau sudah ditulis, sudah diartikan, tugas kalian berikutnya adalah menguraikan mana si fiilnya, mana fa'ilnya. Nah, pada fa'ilnya itu silahkan, kalau di situ alam ta, fa'ilnya ta, ya kan? Subjeknya ta. Kalau diuraikan ta itu berasal dari kalimat apa? Jadi tambahan dari subjek apa? Anta. Ya kan? Kalau alam tu berarti tu dia berasal dari subjeknya yaitu ana. Kalau ti berarti berasal dari subjeknya yaitu anti. Gitu. Kalau di sini alam na panjang berarti dia berasal dari subjeknya yaitu nu. Itu ya, silahkan kalian tulis contohnya yang sudah digarisbawahi tadi. Kalian artikan, kemudian kalian uraikan mana fiil, mana fa'il KGSS-nya, dan mana maf'ul bih KGSO-nya. Nah, itu saja dari Ustazah, semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan katsira, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.